Lagi udah enak, datang ke Indonesia sudah enak dan kehidupan. Sama persis dengan ucapan Habib Rizik, persis seperti itu. Serabi dari kimat bisa aja langsung kemudian kayak pesaki begitu ya. Jadi kalau sudah jelas bagi kita sudah mulai jelas latar belakangnya, baru saya mulai masuk ke bagian tersebut. Membuka mengenai nasab yang ada pengaburan, entah itu distorsi atau katakan apa itu, sehingga ada ikhtilatul asab, ada ikhtilat percampuran nasab leluhur kita, sehingga ini bagian daripada amar ma'ruf munkar gitu. Di mana amar munkar adalah fardu kifayah. Fardu secara kolektif sudah berangkat itu idza fa'ala al-ba'du saqatal harju 'anil batin. Sebaliknya ketika sama sekali nggak ada gitu di Alhamdulillah, ini yang kedua saya diundang dengan Kang Subhan Sulaim kita dalam 2012 sudah langsung ada dan proses perjalanan dalam kata silaturahmi seluruh dan kita sudah sepakat bersama siapa contohnya perlu kita bersama-sama ya, karena kita Kesultanan Banten memang ruhnya tetap selalu ada di dalam jiwa semua kesultanan Kesultanan Banten. Bukan asal urin satu orang mati, tapi dia raga sudah dimakamkan, tapi nurnya itu di bahasa Madura. Gak bisa kata saya. Kita udah punya pakem negara kerta bumi 1670. Kita sudah punya pakem perwakil Jaruban Nagari. Kita sudah punya pakem berbagai manusia dan pakem baca dan sebagainya. Itu awal mulanya sama dengan Kang Elang Parehin dan Kang Haji Kurpan. Tetapi ketika ada sebuah kajian di Timur Tengah tentang nasab Ba'alawi, kemudian Kang Tubagus Mogi memberikan hasil beberapa kajian itu. Kata saya tidak akan taklid di dalam bahasa, saya akan mengkajinya sendiri. Saya kaji, setelah saya dalami, ini Ahmad Al-Muhajir yang disebut sudah lama dengan term Al-Muhajir, ternyata tidak ada kata Al-Muhajir. Kata Al-Muhajir itu baru ditemukan abad ke-10 ke-11. Kata-kata Al-Muhajir itu. Al-Muhajir orang yang berhijrah, katanya berhijrah dari Irak ke Hadramaut. Ternyata setelah saya teliti, tahun lahir daripada Ahmad Al-Muhajir 34 tahun wafat Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah ini ditulis dalam kitab nasab 345. Berarti kita harus melihat kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu. Kitab-kitab yang nasab yang ada pada saat itu ini sesuai dengan teori kita itu tadi kampanyenya. Ketika keluarga kita ada yang menginginkan menikah dengan seorang syarifah, ditanya silsilah. Ketika ada susunan amud bin nasab, kemudian ditanya, ini Sunan Gunung Jati punya anak ini, mana dalilnya? Harus 3 kitab. Ini punya anak ini, mana dalilnya? Harus ada 3 kitab yang mengatakan. Ini itu sama standar daripada ibunya dalam cara menetapkan nasab. Setelah saya cari, tidak ada kitab nasab yang begitu banyak. Dari mulai abad ke-4 yang menyatakan Ahmad Al-Aban ini yang kemudian disebut Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah Abdullah nggak ada. Disebut hanya namanya Muhammad yang berempat, punya anaknya dan sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Ini satu saja. Abad ke-6 mulai ada yang menegaskan bahwa anak-anaknya ini ada 3. Itu kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi, dikarang 590-an, dia wafat 605. Jadi kitab abad ke-6 dikarang oleh ulama yang wafat di awal abad ke-7, 606. Menyatakan dengan tegas bil jumlatil ismiyah allati tadullu menunjukkan ini adalah al-hasr, tadullu ala al-hasri wal hasri.
Jadi para ahli nasab itu telah memiliki metodologi apabila seorang nasabah menulis di dalam kitabnya menggunakan jumlatul ismiyatun, ini adalah tadullu alal hasbi wal fasli, menunjukkan hanya anaknya demikian. Disebutkan di dalam kitab itu fa'aqibuhu min salasati banin. Anaknya yang berketurunan hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, ini sudah tegas. Dan tidak ada lagi kemudian di abad ke-7, tidak ada di abad ke-8, ada sebuah manuskrip yang problematik, yaitu namanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dalam satu manuskrip menyebutkan sebuah silsilah Syarif Abdul Jadid itu langsung kepada Isa, Jadid bin Isa. Ada manuskrip lainnya yang versi cetak itu Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi manuskripnya aja ada 2. Kemudian ada seorang habib namanya Ali As-Sakran pada abad 9 wafat 895. Dalam kitabnya Al-Fathul Musybah dia mengatakan bahwa silsilah kami dulu namanya Ubaid. Jadi Ubaid bin Ahmad bin Isa katanya. Nah, dia melihat kitab As-Suluk yang di situ ada satu manuskripnya yang menyatakan Bani Jadid ini ke Abdullah, ke Ahmad bin Isa, kemudian dia nyangkok ke situ. Berarti katanya bahwa itu mimma taqaddama awalan mangkulan min kitab As-Suluk. Aku memahami dari apa yang kami belajar tadi dengan menukil dari pertama dari kitab As-Suluk bahwa sebenarnya leluhur kami yang namanya Ubaid itu bukan Ubaid tapi Abdullah. Nah, kemudian kenapa bisa menjadi Ubaid? Dikenal oleh keluarganya bukan Abdullah, karena dia tawaduk dari Abdullah ditafsir menjadi Ubaidullah. Dan Ubaidullah Allahnya dihilangkan juga namanya Ubaid dipanggilnya. Nah, jadi orang yang pertama kali mengatakan bahwa Ba'ala ini adalah keturunan Rasulullah Habib Ali Abu Bakar As-Sakran tahun waktunya 800 maka saya menyatakan itu ada keterusan 551 tahun digenapkan menjadi 550 tahun. Saya mohon bukti mana kitab yang menyatakan bahwa Ubaid ini anak daripada Ahmad. Tidak ada sama sekali kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai adanya klaim dari Habib Ali As-Sakran yang menyatakan bahwa leluhurnya adalah Rasulullah dari jalur Ahmad bin Isa, karena dia menggunakan jalur Ahmad bin Isa melalui Ubaidillah, yang Ubaidillah dikatakan sebagai anak Ahmad, sementara di kitab 345 sampai 495 ini tidak ada yang menyatakan itu. Jadi ada keterusan riwayat 550 tahun. Nah, maka saya menyimpulkan setelah itu diketahui, saya kemudian bukan hanya kitab nasab, kitab sejarah. Apakah ada di sejarah yang merekam adanya seorang tokoh namanya Abdullah atau tidak? Tidak ada. Ada seorang raja dari Bani Rasuli yang mencatat nama-nama keturunan Rasul yang ada di Yaman yang ada di Hadramaut. Semuanya dicatat, tetapi nama ini tidak dicatat. Ahmad mempunyai anak bernama Idris. Dan Ahmad ini adalah Imamiyul Madhab, madhabnya Syiah. Lalu kenapa di dalam kitabnya Abdullah bin Nuh, Kiai Abdullah bin Nuh, kitabnya Muhammad Diyar Shihab yang membuat sebuah biografi tentang Ahmad al-Muhajir, Abdullah Ubaidillah, Ahmad al-Muhajir, Abdullah Ubaidillah, ini dikatakan madhab mereka adalah sunnah wal jamaah. Kapan terjadinya metamorfosa perpindahan dari dia menjadi Syiah menjadi sunnah ini? Kemudian kitab-kitab yang lain ada sebuah klaim bahwa mereka datang pertama kali Abdullah ini dan Ahmad bersama keluarga Bani Ahdal dan Bani Abdudaini.
Setelah saya teliti kitab Bani Ahdal, dikatakan hijrah mereka itu bukan 317 seperti klaim Bani Alawi, tapi hijrahnya 540 Hijriah. Nah, kalau hijrahnya kata Bani Ahdal, Bani Kudaimi 540, sementara kata Ba'alawi 317, padahal diberitakan hijrahnya bareng, yang benar yang mana? Bedanya 221 tahun. Amun nasabnya tentu akan, kalau 540 itu amun nasabnya Alawi ini tidak perlu banyak begitu, harus ada yang dihilangkan. Abdullah harus hilang, Alwi harus hilang, Muhammad harus hilang, Alwi harus hilang, yang kedua kemudian tinggal Ali Kolikosa. Di dalam data-data yang lain disebutnya yang hijrah ke Tarim itu bukanlah Abdullah, bukan Ahmad, tapi Ali Kolikosa. Dan saya meyakini dari itu bahwa nama-nama setelah Ali Kolikosa ini nama-nama fiktif yang karena sudah kagol diberitakan dalam narasi mereka sebagai Ahmad bin Isa atau Al-Muhajir, sementara waktu tahunnya ini tidak nyambung, dibutuhkan nama-nama baru. Maka diulang-ulanglah namanya Muhammad Ali, dan ini sudah diteliti juga oleh Kang Saiful Noval dalam, dan sudah dikomentari oleh seorang pakar nasab dari Kalimantan. Nah ini kebenarannya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi demikianlah kenyataan nasab Alawi ditinjau dari sisi ilmiah berdasarkan kitab-kitab sangat sulit, asir dan untuk dikatakan berdasarkan data-data itu bahwa Ba'alawi adalah keturunan daripada Rasulullah SAW. Lalu kalau misalnya tidak nyambung, sementara silsilah daripada 4 derajat itu ada versinya bermacam-macam, walaupun yang paling populer, bukan paling kuat, paling populer adalah berdasarkan manuskrip negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1970. Siapa yang menemukan? Habib Salim. Bahasanya bahasa Jawa, tulisannya tulisan Jawa. Dikatakan itu ada klub Rasawala di Cirebon, terjadi 1670, dipanggil seluruh para pakar-pakar sejarah dari Nusantara, perwakilan Banten dan Cirebon. Bulat di situ disebutin ribut, ya kayak begini di Banten sama Cirebon. Ini salahnya begini disebutin. Ya, disebutkan di dalam kitabnya itu ada percekcokan yang luar biasa di dalam musyawarah menulis sejarah bersama-sama itu. Dari Jawa juga Mataram tidak setuju dengan Banten, dari Makassar juga macam itu, narasinya disebut demikian. Tetapi manuskrip negara Kertabumi ini sangat problematik dan bermasalah. Kenapa? Karena susunan narasi sejarah yang dibangun di dalam manuskrip itu terlalu modern untuk zamannya. 1670, tetapi di situ telah menyebutkan tentang bagaimana perpindahan manusia dari mulai kera menjadi manusia utuh dan lain sebagainya yang sempurna. Sedangkan teori semacam itu, teori teori evolusi itu dikenal pada abad 19. Iya. Dikenalnya pada abad 19 oleh Darwin, tetapi sudah ada di dalam negara Kertabumi. Yang kedua, dari jenis kertas, setelah di watermark oleh para ahli termasuk Dr. Swendy yang telah meneliti filologi, para filolog, bahwa manusia ini palsu. Ya. Dibikin untuk sesuatu hal tujuan yang kita tidak tahu apa tujuannya. Tetapi yang jelas di situ dicantumkan nasab Ba'alawi. Jadi ditemukan 1970, kemungkinan besarnya ditulisnya 1960, tapi mengatasnamakan tahun 1670. Tetapi ini menurut para ahli dan bisa di Google. Negara Kertabumi palsu, silakan buka semua ada di Ya, betul. itu. Berdasarkan hal itu,
saya yang menulis dalam kitab saya bahwa Pak Alawi adalah keturunan Nabi Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, ini Pak Alawi, Sunan Giri segala macam saya tulis dalam kitab. Karena pengetahuan saya ketika itu demikian, naskah-naskah yang kita bisa baca seperti itu. Tetapi seorang ilmiah itu tidak akan menjadi terlalu naif ketika ada data baru yang sahih dinilai dari sisi ilmiah yang masuk akal dan logika sebagai data pembanding, dan itu lebih kuat datanya apabila kita bandingkan dengan data-data yang sudah ada. Sebenarnya ini penting juga. Sunan Gunung Jati orang besar, mau nyambung mau enggak kepada Rasulullah, orang yang berketurunan kepada Sunan Gunung Jati sangat besar. Ya. Itu nomor satunya yang paling penting. Ya, sangat besar dan sangat punya jasa besar terhadap keislaman, Cirebon, Banten dan lain sebagainya. Walaupun misal terbukti bahwa Sunan Gunung Jati bukan Rasulullah, nasabnya pas Ubaidillah ini tidak bisa dia tidak jadi masalah. Tetapi ketika ada manuskrip lain yang menyatakan hal yang lain, seperti dari manuskrip Madura dibawa ke kita, ini Wali Songo Sunan Gunung Jati ke Jailani langsung diteliti oleh kampus Novi, betul ternyata Sunan Gunung Jatinya bukan Sunan Gunung Jati Syarifidetullah, tapi Sunan Gunung Jati Sultan Megu, dekat rumahnya Kiai Ahmad. Namanya Sunan Gunung Jati juga disebutnya oleh orang-orang sana. Ada 4 soalnya. Kata orang sana menyebut Sunan Gunung Jati, ternyata yang dimaksud Sunan Gunung Jati Al-Qadiri. Ya, disebutnya juga dalam manuskrip Sunan Gunung Jati, tapi Sultan Cirebon Gunung Jati. Dalam data lain disebut Sultan Megu. Berarti ini bukan Al-Jalani. Nah, lalu ada keluarga kita yang punya merkasinya perprabonan, katanya Al-Musawi. Ya mudah-mudahan dia diteliti. Kita juga tidak memaksakan ya. Setelah diteliti, diberikan Amnutun Nasab, melalui manuskrip yang nanti akan diterangkan oleh Abdul Moji, kemudian diberikan kepada nasabah internasional. Jadi isbat. Ya kalau mau nerima silakan, enggak pun ya enggak jadi masalah. Karena semuanya katakan berdasar ini adalah isi tadi ini. Termasuk Pak Alawi, bukan dari semuanya. Masya Allah. Kayak Pak Alawi. Suaranya hilang. Iya. Termasuk Pak Alawi, walaupun menurut saya secara keyakinan ini 100% ini bakal, tetapi hakikat wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bihaqqiqatilnya juga tidak berbicara bahwa Mbak Alawi ini adalah sebagai keturunan. Dan dari beberapa sampel dari keturunan Sunan Gunung Jati yang sudah tes DNA-nya beda dengan Mbak Alawi yang sudah ada yang tes DNA. Gitu ya. Sementara mungkin begitu nanti akan bisa. Ini mohon maaf apabila terlalu keras. Memang suaranya begini karena nggak ada bunyi. Jadi kita agak membentak-bentak supaya kedengaran. Ketujuh pada abad ke-8 juga sama tidak disebutkan jadi nama Ubaidillah. Yang baru disebutkan itu kemudian berbeda versi artinya dari Bani Jadid yang juga bernama Abdullah, bukan Ubaidillah. Kemudian yang pertama kali mencangkokkan ini adalah Habib Ali As-Sakran pada abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa Ubaidillah ini tersambung kepada Ahmad Al-Bah, terkonfirmasi kepada Ahmad Al-Bah. Sehingga kesimpulan seperti itu. Jadi kesimpulan konklusi dari kajian tesis ilmiah Ki Haji Imaduddin itu bahwasanya Ubaidillah atau lebih kepada Bang Alawi ini inqita'ur riwayah selama 550 tahun atau ya digunakan 550 tahun lah seperti itu. Nah, kemudian nanti barangkali ada tanggapan nanti dulu, jadi kita akan langsung ke pemateri berikutnya yaitu dari KRT Fatih dari Pasuruan Jawa Timur. Yang dari situ Belanda sampai bangkrut
keuntungan sekian ratus tahun berdagang monopoli rempah-rempah dari Nusantara sampai kemudian Belanda terpecah menjadi Belanda, Belgia dan Luxembourg. Ketika menghadapi traumatis seperti itu, maka Belanda membuat politik kelas. Politik kelas ini juga tercatat di dalam sejarah resmi Indonesia, di mana ada warga kelas atas, kelas putih, ya kan? Ada satu A-nya Belanda, satu B, satu C ya Inggris dan lain-lain ya kan, negara kelas putih. Dan kemudian ada warga negara kelas 2 dan warga kelas 3, pribumi, ulama dan kaum ningrat bangsawan juga termasuk kelas 3. Gitu. Nah, dari kelas 2 ini ada Arab, Cina, sama India. Lah, Pak Alawi rupanya ingin menjadi warga kelas 2A. Jadi kelas 2 yang paling elit. Dengan apa? Dengan itu tadi, kooptasi tentang nasab. Ke Samarkandi, ke Samarkand, ya kan? Ya coba kita tanya ke sana. Kalau Maghribi ya kita tanya ke sana. Nyambung nggak? Ternyata nyambung dan diakui. Kurang apa lagi? Tapi ada kajian ketiga, yaitu kajian genetika yang sebenarnya kita ini sangat ketinggalan. Di dunia Arab sana sudah 98 tahun 2000-an itu sudah booming dan sudah terpetakan mana yang pencatol nasab, mana yang ngaku-ngaku dan mana yang asli. Dan itu sebagian open posting di Family Tree DNA Amerika. Nah, itu riwayatnya seperti riwayatnya. Nah, kemudian kami sebagai seorang yang ilmiah tidak boleh percaya begitu saja dengan hal-hal yang open posting. Kami juga harus melakukan riset, kami juga harus melakukan penelitian sendiri dan ini tidak murah. Karena tes DNA yang lengkap, mtDNA, autosomal DNA, big DNA ini sekitar 12 juta, sekitar segitu. Dan ada sekitar 25 orang dari Bani Wali Songo yang telah tes DNA. Dan tidak itu saja. Ada juga suatu marga yang punya kerajaan di Nusantara yang diklaim bagian dari Pak Alawi. Kita tes DNA juga. Ternyata mereka sama sekali bukan bagian dari Pak Alawi. Ya, hologram. Ya, nanti ya. Hologram. Ya. Terus kemudian juga yang Pak Alawi sendiri kita tes DNA juga. Jadi kita nggak hanya percaya kepada yang open posting, kita tes DNA juga ternyata juga sama. Dari situ. Demikian juga yang punya ibu atau nenek yang ada Pak Alawinya kita tes DNA. Dan alhamdulillah open posting dan hasil riset itu sama. Jadi gitu. Dan ini mahal sekali. Riset yang bukan murah, riset yang mahal sekali. Gitu. Nah, awalnya saya itu bertanya kepada senior saya yang kakak kelas di ITS Surabaya, S2, S3-nya di Jerman. Kebetulan beliau menikah dengan seorang Yahudi Ashkenazi Jerman. Saya tanya, namanya karena beliau selama ini serba tahu, namanya saya tanya mesti tahu ya. Mas, saya tanya cucunya Mbak Idris Jamsaren yang lulus kitab Pegon atas perintah PB berapa? 2 ya kalau tidak salah. Nah, itu saya tanya, Mas, saya tanya, Pak Alawi Indonesia itu keturunan siapa? Jadi itu ketawa itu ada 1 menit. Intinya gini, kowe dadi wong aja kuper-kuper. Paham ya maksudnya ya? Jangan kuper jadi orang. Jangan kuper jadi orang. Jadi gitu. Iya kamu nih. Jadi Pak Alawi kuwi adalah keluarga besar dari Yahudi internasional. Loh, ngapunten nih. Saya ngomong ini ilmiah, ya kan? Kalau nggak terima saya akan dituntut open posting, ya kan? Bukan saya yang ngomong, ya kan? Nah, kemudian beliau memberikan kunci-kunci dan memberikan arahan-arahan. Akhirnya kemudian kami buktikan sendiri di Family Tree DNA. Ternyata keluarga besar Nabi dari Al-Musali, dari Al-Ja'fari, dari Toba-Toba Al-Khadad, dari Al-Jilad dan macam-macam. Ini ternyata berbeda dengan Pak Alawi. Pak Alawi terkonfirmasi haplogrupnya G. Bahkan haplogrup G ini sama sekali bukan orang Arab, tetapi terindikasi adalah keturunan laki-laki dari Kaukasia, suatu suku di Asia Tengah. Ini persis seperti teorinya Ernest Renan yang mengatakan bahwa penduduk Israel sekarang banyak mayoritasnya bukan dari Yahudi keturunan lurus atau Kohanim ya, 12 suku dari putranya Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tetapi dari suku yang mencangkok masuk agama Yahudi di abad-abad 9, 8, 9, 10 itu, ya kan? Yang kemudian musnah di serbu Mongol, musnah di serbu suku Rusia, namanya Bani Khazar. Dan ini ada dokumentasinya, surat menyurat antara Perdana Menteri Yahudi Andalusia Umayyah Hasda bin Sabrut ketika Sultan Abdurrahman III di awal abad ke-10 itu surat menyurat dengan dengan Raja Khazaria. Ada surat menyuratnya. Mereka mengatakan kami meluk agama Yahudi karena biar tidak diserang oleh pasukan salib dan pasukan muslim. Kami biar di tengah-tengah, kan itu. Dan kami juga bukan keturunan dari
Ibrahim, tidak ada kami keturunan dari Ibrahim, tapi kami keturunan dari Nuh, salah satu putra dari Nuh. Nah, putra dari Nuh siapa? Silakan nanti Yafid. begitu. Nah, akhirnya dari open posting yang di Family Tree DNA ini yang Pak Alawi yang haplograde ini, kita bandingkan dengan beberapa situs yang memang meneliti tentang keturunan Nabi Muhammad SAW di banyak negara Timur Tengah. Ternyata para sayyid sada yang hidup di lingkungan Arab, ya kan, haplogrupnya J1 dengan beberapa kode-kode mutasi yang telah kami petakan dan telah kami data. Kami sudah buat tabel keturunan-keturunannya, gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka sayyid sada yang di luar dunia Arab akan mengalami mutasi gen. Karena apa? Non saya kromosom Y ini kan kromosom, saya agak teknis ya. Kromosom Y ini kromosom yang memicu maskulinitas. Tanpa kromosom Y, dada kita akan menggelembung, kenyal menghasilkan susu. Tanpa kromosom Y, bibir kita tidak ada kumis dan jenggot. Iya, karena ada kromosom, lucu aja. Nggak kalah sama dulu. Jadi Saya ada. ada, ya. Jadi perempuan kromosom Y. Terlalu serius. Iya. Terlalu serius sampai selamat. Karena ada kromosom Y, maka ada maskulinitas, dan maskulinitas ini mempengaruhi 22 pasang kromosom autosomal DNA sumbangan ayah dan ibu yang membentuk dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, itu sudah kami tes juga dan kami tanyakan koresponden dengan Family Tree DNA, dan insya Allah kami juga tidak sok tahu. Kami juga diskusi dengan Profesor Sudiman, ya, ahli biomolekuler dari UNER. Kami juga beberapa kali, dan besok juga ketemu sama Profesor Herawati Sudoyo, pakar genetik kita yang kelas dunia, yang meneliti bom-bom serpian, bom teroris itu ya, tahu siapa korban-korban itu. Beliau diakui sebagai pakar mtDNA kelas dunia. Lebih sulit ini dibanding DNA, karena kromosom X itu ayah, ibu, nenek, kakak itu masih nyambung, lebih rumit. Insya Allah besok kami jam 11 ya, kami ketemu untuk kami undang nanti di Seminar Nasional. Monggo seluruh keturunan Sunan Gunung Jati, tokoh-tokoh bisa hadir di Seminar Nasional nanti di UIN Syarif Hidayatullah. Kita akan menyeret polemik nasab ini agar negara juga terlibat dan akademik juga terlibat, dikaji internasional. Banyak itu keluarga besar kita, para nakibul asyraf seluruh dunia akan kita hadirkan. Termasuk Bani Jamil yang mencatat 3 putra keturunan Ahmad bin Isa yang terkonfirmasi benar, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan mereka juga bersaksi tidak ada kami punya datuk, punya kakek, punya saudara bernama Ubaidillah yang akan kita hadirkan di Indonesia. Kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, kenapa sebenarnya Bani Wali Songo kok susah seperti ini? Selama ratusan tahun, mungkin karena penjajahan, mungkin karena ajaran, seluruh keturunan Wali Songo dari semua 9 sunan dan keturunan dan kerabatnya dari kesultanan sangat tabu membangga-banggakan nasab. Betul tidak? Betul. Kita lebih mengedepankan ilmu dan amal. Tetapi ketika kemudian nasab kita dihina, diusik, dibilang ingkirot, mandul, dibilang terputus, dibilang palsu, dibilang muka pesek dan lain-lain, ya kan? Tidak pantas ngaku sayyid, ya kan? Maka kita bangkit untuk membuktikan bahwa kita adalah benar-benar tersambung keturunan dengan Nabi Muhammad sesuai dengan manuskrip dan keyakinan kita. Dan wajar ketika seseorang sudah terbukti bahwa dirinya terkonfirmasi dan diakui oleh ahli internasional, kita balik bertanya kepada yang menghina kita, ente mana? Kan gitu kan, ente mana buktinya? Ente dulu menghina kami balik bertanya, mana ente buktinya? Mana isbat ente dari Yaman? Dari Irak? Mana? Kan gitu kan? Ayo aja enak kalau berani. Ini wajar, ini logis. Kita yang selama ini menjadi korban dan dibully, jangan dibalik seolah mereka yang playing victim, mereka yang seolah menjadi korban. Kita yang sekian ratus tahun ini yang dihina gitu. Betul. Jadi harus bangkit seluruh keturunan Bani Wali Songo, jangan mau kemudian dibodoh-bodohi. Terbukti ada satu kesultanan yang dicangkok nasabnya, ternyata tes DNA juga gagal, dan mereka bersaksi bahwa di dalam keluarga kami, kesultanan di Kalimantan, saya tidak nyebut ya, silakan diartikan sendiri, itu tidak ada baca rotib, baca macam-macam. Kami baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kami ya sifaan dan amalia-amalia Nusantara, kami juga bertorikoh dan seterusnya macam itu. Nah, kembali kepada hasil riset Bani Wali Songo. Hasil riset Bani Wali Songo terkonfirmasi memiliki kode-kode mutasi Ahlul Bait Nabi SAW.
ada kode mutasi L136 punyanya Ibrahim, L147.1 punyanya keturunan dari Ibrahimi ke bawah, dan ada kode-kode mutasi punyanya Hasan maupun Husain. Tinggal Kalau O. walaupun O, karena O ini masih mungkin jadi keturunan J. Karena ada IJ yang ini, IJK yang ini, atau L15 yang ini akan menurunkan haplogrup O. Tetapi haplogrup G tidak mungkin menjadi keturunan J. Iya. Karena dia mutasi dulu. Jadi kan GHIJ ya kan, GHIJ pertama ngumpul GHIJ, GHIJK. G mutasi dulu. IJK mutasi sendiri. Nanti IJK mutasi sendiri, I dan J gabung masian, K mutasi sendiri. Lah IJ nanti mutasi sendiri. Lah G ini mutasi dulu. Nggak mungkin seorang kakek menjadi keturunan cucunya. Ini yang gitu logikanya. G mutasi dulu. Nggak mungkin ini menjadi keturunan J. Dan itu ditegaskan juga dari korespondensi kita dengan baik family DNA maupun pakar-pakar genetik Indonesia yang kelasnya profesor. Itu memang seperti itu teori ilmiahnya. Teori ilmiahnya seperti itu. Bukan asumsi, bukan. Bukan asumsi. Itu yang paling penting. Nah, itu jelas, ya. jelas. Saya ini orang kolot. Ya. Bagian-bagian DNA itu orang ngerti lah kita mah. Iya. Tahu-taunya yang menasab aja gitu. Ya. Silsilah yang berbeda ini tentunya pakai uji genetika. Karena apa? Sebagaimana dijelaskan tadi, tidak ada dasar manusia kebenaran hakiki yang dilapisi ada kata Tuhan yang ditulis lewat genetik kita. Karena teori daripada genetika itu adalah setiap seorang laki-laki hanya menurunkan DNA kepada anak laki-lakinya dan tidak menurunkan DNA kepada anak perempuan. Nah, itu karena kami dari Napaba Ansar Audi, kebetulan saya sebagai gubernurnya, meriset total ini 40 orang, 25 orang dibiayai oleh Nahat, 15 orang dibiayai oleh Pondok Pesantren Pasar Bogor. Sebagai apa? Sebagai ujian kami untuk menguji kebenaran. Mana sih yang lebih presisi, apakah ke al-madhan atau ke bukan al-madhan? Ini ijtihad kami. Bukan kami memaksakan diri harus begitu, tidak. Nah, yang terjadi adalah bahwa dari 25 sampel yang dibiayai oleh NAA ini semua mempunyai kesamaan genetika. Semua mempunyai kode L136, di mana kode L136 itu adalah turunan daripada C1 H1. Ini ditemukan di seluruh wali songo dan juga ditemukan kode L147.1 dari Nabi Ibrahim. Dari mana kode L147.1 diketahui dari Nabi Ibrahim? Dari ISOC. ISOC itu sama dengan ID, International Society of Genetika Genetia. ISOC itu persatuan ahli genetika internasional sudah bisa merumuskan itu, sehingga kita tinggal mengikuti. Yang barang siapa yang punya kode L147.1 berarti itu seperti itu. Jadi ini ditemukan pada itu wali pusat yang baru kemarin ini, itu bagus Mogi keluar DNA-nya, dan di dalam DNA beliau yang berupa kode L136 dan L147 sudah. Ya, kita mah diwakili aja deh. Sama aja Banten Cirebon. Iya, 12 juta. Ini kemudian di peta migrasi, karena di dalam di dalam DNA itu ada migration map dari TB Mugi ke atas, secara laki-laki ke atas. Itu kami melihat memang ini yang menjawab semuanya bahwa di DNA cucu Wali Songo, apalagi TB Mugi ini tidak ada jalur Yaman. Dari Nabi Adam ini ada. Kalau seandainya ada proyektor kita siapkan. Ini dari Ethiopia, dari Nabi Adam itu ke Hijaz. Ini tidak lewat Yaman. Dari Hijaz itu ke Persia. Dari ke Persia baru ke Asia Tengah. Baru ke Asia Selatan, baru ke Asia Timur, baru ke Indonesia. Nusantara. Kata kamu Ini kata siapa? Kata genetik kita, bukan kata manusia. Ini yang terjadi. Dan ini terjadi pada
semua cucu wali songo. Mengapa kok? Nah, ini saya sebagai ini adalah kita ini menandakan bahwa kita itu bukan orang Arab, kita orang Nusantara. Jadi lihat ini, Mutasi genetika. ini kan orang Jawa semua. Nasab ada di darah, bukan di wajah. Wajah kita wajah Jawa, tapi darah kita terkonfirmasi sebagai cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Berwajah orang Jawa kan nenek-nenek kita, ibu-ibu kita, itu orang pribumi. Orang pribumi. Kenapa sampai terjadi Kita kan yang sedemikian rupa? putra Prabu Siliwangi putrinya. Apa namanya? Berubah kebiasaannya, berevolusi secara ini. Yang misalkan Keturunan dari Majapahit juga, Mataram. sekarang sudah nasi jagung dengan bahkan agroprimatologinya juga cuacanya juga Jadi keturunan Sunan Gunung Jati mau dari wakil itu Bagus Mogi itu kan dananya kan sudah fix keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Nggak usah lah itu ke tes mahal 12 juta. Entah generasi kesekian pindah dari Arab ke Persia lalu ke Bukhara, Asia Tengah, ke baru ke Tiongkok, sehingga mata kita tidak guna, tinggal separuh, agak sipit. Iya, ini realita, Jadi darah kita ini, cucu wali songo ini ada darahnya. Ada darah Persia-nya, ada darah Asia Tengahnya, ada darah Asia Selatan-nya, ada darah Asia Timur Tiongkok. Ternyata saudara-saudara perhatikan di Tiongkok ini ada seorang gubernur pertama, seorang syahid tahun 1200 dan Masehi, itu yang menjadi gubernur Yunan pertama, Sayyid. Beliau itu namanya Sayyid Hajar Syamsuddin Al-Bukhari. Karena sepurutan jauhnya dari kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak memang secara performa, secara fenomen yang tidak. Secara habit, secara kebiasaan, bisa masih ada. Dan ini insya Allah abadi kita juga. Amin. Mungkin ini. Jadi kesimpulannya adalah menurut kami Kita lagi. bahwa dari sekian banyak versi, apalagi ini ada di sini, ketika seorang Ba'alawi di Temboro, santri Temboro diuji di DNA, asep, apa ya? Awalnya membela nasi balalau. Saya dapat hidayah. Yang kedua, ini ada disebut kitab Ar-Raudhul Jali. Ar-Raudhul Jali itu tidak pernah mereferensikan dari mana dia mengisbat. Di sini tadi disebutkan wahada muttafaqun alaih. Sebentar. Kasih ansah. Ini cuma satu anaknya. Satu saja anaknya. Sayyidina Abu Ja'far Muhammad, orang buta. Ini paling tua. Sebelum yang lain ini, makanya saya bilang rujukan dua yang tua. Abad keempat. Sama Abdul Imam tadi. Namun Abdul Imam sudah dirubah oleh muhakkik yang namanya Jamalul Lail. Gitu loh. Ada 3 muhakkik, yang terakhir 4, yaitu Jamalul Lail. Nah, sudah paham dulu? Nah, terakhir apa tadi? Asy-Syajaratul Mubarakah. Karya Fakhrul Razi. Banyak yang menafikan ini karena sentimen. Padahal banyak kitab-kitab ta'liq semua mereferensikan Asy-Syajaratul Mubarakah. Terus ada yang bilang, kitab-kitab ini yang menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya anak yang namanya Ubaidillah, rupanya orang Syiah semua. Gitu katanya. Kafir. Kalau itu menjadi patokan, ilmiah itu nggak pernah mazhab. Tetapi kami juga punya manuskripnya terkait dengan istri-istrinya. Tetapi memang belum kami buka ya, nanti bisa sejarah pribadi. Saya seperti yang saya katakan tadi, sebagai bangsa, walaupun sudah dikantor oleh Yang Mulia Abuya Kiai Imaduddin,
langsung dijawab dibatalkan. Manuskrip saya dibatalkan oleh Abu Kiai Ahmaduddin dengan Bahrul Ansab di abad ke-9. Tetapi saya sudah memberikan pesanan online kepada beliau. Begini, kenapa jalur saya dibatalkan? Karena ketika itu sudah ada semacam konsesi, seperti misalkan konsili daripada Trinitas. Adalah nanti setelah ini tentu tidak bisa kita isbat pada hari ini karena waktunya terlalu singkat. Walaupun pemaparan dari orang Aceh luar biasa, tapi belum sah kalau belum ngasih perempuan Aceh. Itu penekanan tuh, Dr. Memang. Kita ke sana. Berapa dia tengah mengenai Madinah. Kita nyaho orang. Lanjut nih. Terus nih yang kedua perihal syahadah nasab dari narkoba internasional. Ini juga menjadi persoalan pelik bagi kami karena alih-alih kita ini diikbat dari luar negeri, sementara mengkaji secara serius saja belum. Sementara belum pun kita meneliti syahadah yang dikeluarkan kepada Tubagus Maudi. Kenapa saya konsen kepada beliau? Karena sama-sama Tubagus kan? Karena menentukan nasib kami juga ini sebenarnya. Itu sudah muncul lagi berita-berita tentang bahwa syahadah yang beliau miliki sekarang itu mazurah. Itu atau palsu. Bisa dijelaskan mungkin ya? Atau nakib-nakib yang jadi andalan dari sebagian orang, Said Zulfikar dan sebagainya ternyata palsu. Itu juga mungkin bisa dijelaskan. Kami statusnya di sini sebagai tabayun. Mantap. Allah ini asyura wal istifatnya Banten adalah at-ta'addud. Billah apa tadi? Nah itu buatan NU. Saya buatan SI-nya saja karena Syekh Ahmad Khotib dan Syekh Asnawi Caringin pakai saya dari SI. Dan sebagai informasi, Syekh Asnawi Caringin ternyata nasabnya ke Jakarta Tingkir sama dari Hasyim Asy'ari, kemudian ke Syarif Muhammad ke Bungsuaka. Filipina. Ini saudara dari Campa. Saya dakwah sebulan sekali ke Malaysia, ke Thailand, nanti mau ke Filipina, mau ke Kamboja, mau ke Thailand. Kita satukan 10 negara ASEAN yang semuanya berkait nasab dengan Syekh Maulana Jumatil Kubro untuk duduk di Indonesia dan mengkaji nasab. Biar di Indonesia tapi semangat panjang. Dari pagi kita musyawarah di sini sudah dijelaskan baik secara kajian kitab maupun secara genetik. Yang kalau kita rangkum saja bahwasanya Mbak Alawi ini permasalahannya banyak. Satu, terputusnya riwayat selama 5 abad. Yang kedua, tidak terkonfirmasi dengan data negeri muasal. Kan tadi juga Kang Asep juga menyampaikan suatu data itu harus terkonfirmasi. Nah, sedangkan pihak Mbak Alawi menyatakan sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa yang ada di Irak. Sedangkan di data Irak sendiri, Ahmad bin Isa ini berputranya hanya Muhammad Ali dan Hussein, tidak, dan Said Ahmad bin Isa tidak hijrah dan tidak berketurunan di Yaman. Bahkan makamnya pun ada di Najaf Irak. Nah, artinya tidak terkonfirmasi dengan data Irak negeri muasal. Nah, yang ketiga ini adalah penemuan baru lagi dari hasil tes genetik, bahwasanya hasil tes DNA-nya Mbak Alawi negatif. Nah, yang keempat juga membuktikan kebenaran bukan dari tuanya data, tapi dari fakta isi datanya. Karena kitab-kitab lain sesuai keyakinan kita sudah terdistorsi dengan kemusyrikan dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran meskipun diturunkannya lebih baru, tapi masih murni, tidak terdistorsi oleh aja. Bahkan di Robito Alawiyah sekalipun nggak ada masalah Ali Raidi punya nama Kasim, itu nggak ada. Jadi ini Kasim ini malah lebih sesuai dengan nama alias Musa Al-Kazim. Artinya tentang data Musa Al-Kazim ini tidak hanya dari data keprabon. Carita Purwaka Caruban sendiri pun juga ada indikasi ke arah sana. Dan data negara Kertabumi sekalipun ada tentang indikasi tentang gelar Mahdum, ada indikasi tentang masalah Samarkan, ada indikasi yang kita sesuai dengan sinkron dengan data nakib di nama-nama Jamaluddin, Jalaluddin, Ahmad, dan itu dengan gelar Mahdum. Ini yang menjadi indikasi, artinya kami tidak menafikan 100% tentang data negara Kertabumi. Tapi kami mengkorporasi dan mengkolaborasi data Nusantara, kami ajukan ke luar negeri, disesuaikan dengan hasil genetik, ternyata sinkron. Jadi untuk yang pasti kesimpulannya, silsilah Sunan Gunung Jati tidaklah melalui jalur Ba'alawi muasal Yaman. Nah, adapun tentang gelar Asmat Khan, kita juga temukan bahwasanya
leluhur versi di Al-Bukhari Al-Husaini, tokoh yang bernama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari pindah dari Uzbekistan ke India Pakistan, tercatat dalam sejarah memiliki gelar Mahdum Azam, alias lagi ada Jalal Azam, dan juga diriwayatkan menjadi menantu dari Genghis Khan. Sehingga tokoh ini bisa saja memiliki gelar Asmat Khan, tapi Asmat Khannya bukanlah Asmat Khan ke jalur Ba'alawi Muasal Yaman, tapi jalurnya jalur Asia Tengah Uzbekistan. Nah, jadi dengan demikian, ketika terbatalkan jalurnya leluhur Wali Songo dari jalur Muasal Yaman, kita perlu logika juga bahwasanya apabila saya misalkan tinggal di Jakarta, riwayat silsilah saya tuh keturunan Banten dan Cirebon, maka logisnya saya mengkonfirmasi silsilah saya ke Banten dan ke Cirebon sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Nah, bukannya di Indonesia kan banyak kajian-kajian lain, bukannya ke Jogja, bukannya ke Solo, bukannya ke Madura, bukannya ke indikasi sejak Gotra Sawala ada pembauran data sehingga yang tadinya di generasi bawah ini ada leluhur yang jalurnya Samarkand ke Uzbekistan, ada yang Maroko, tapi di bagian atasnya terbelokkan ke Yaman. Dan ini baru terkuak bahwasanya ini pembelokan setelah ditemukan hasil tes DNA. Nah, sedangkan saya sendiri bukannya merasa lebih alim daripada tokoh-tokoh sebelumnya, bukan. Tapi ilmu pengetahuannya ada sesuatu yang berkembang. Jadi ketika sudah waktunya ini terbuka, saya juga malah takut dosa kalau masih tetap berpegang pada data sisa yang dulu. Jadi kalau Mas Farhin mungkin takut dosa kalau berbeda dengan data pendahulunya, kalau saya malah takut dosa kalau masih tetap dengan data tersebut. Karena data tersebut ternyata tidak sesuai dengan data genetik. Gitu. Jadi artinya ini merupakan keturunan Syarif Sunan Jati adalah keturunan daripada Imam Musa Al-Kazim. Sini. Ada. Nanti coba. Ya, oke. Oke. Yang ini pengakuan dari Nakib India. India. Hindi. Al-Bukhari. India India mah Al-Bukhari. Ini sama-sama dari Irak juga. Irak kan ada berbagai daerah juga. Ini sama dari Irak. Tapi ini yang mengisbatnya apa yang mengakuinya malah dari jalur Khalil Al-Hasani yang memberikan kesaksian. Nah, artinya ada bukti, ada saksi, dan kita juga ada hasil tes DNA. Jadi perlu bukti apa lagi? Gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kami malah takut apabila kita sudah ada bukti, sudah ada saksi, kita masih mengingkari, saya malah takut dosa. Tapi saya juga memahami bahwasanya di Indonesia ini kan banyak yang tergantung melihat siapa yang menyampaikan. Nah, kita ini di pertemuan Gotra Sawala kali ini, para yai, ini masih pendahuluan awal. Insya Allah kedepannya kami akan perkuat lagi dengan mendatangkan kesaksian dari nakib internasional langsung datang ke Indonesia. Mohon doanya supaya lancar. Amin. Dan kami juga sedang berupaya karena ini tes DNA ini kita masih pakai pemerhati. Insya Allah kami akan datangkan atau mengkonfirmasi atau mendapatkan konfirmasi fatwa profesor pakar genetik langsung. Jadi insya Allah besok juga saya akan ketemuan dengan beliau di Tangerang. Jadi insya Allah kami nggak main-main, kami berjuang bukan karena hasad atau benci kepada Habib Ba'alawi, bukan. Tapi untuk merevisi atau meluruskan sejarah dan sisa luhur. Karena terbukti bahwasanya ada pembelokan sejarah. Negeri kita zaman dulu ada penjajahan. Mengkritisi sejarah Banten juga dengan data-data silsilah Sunan Gunung Jati dari berbagai data. Ada data daftar raja-raja Banten dari Priangan, ada data sejarah Banten rantai-rantai, ada data Wawacan Sunan Gunung Jati, data penghulu Abdul Kohar, data sejarah para wali dalam bahasa Jawa, ada data sejarah para wali dalam bahasa Sunda. Data-data yang dipakai oleh dalam disertasi Hussein Jadiningrat di tahun 1913, zaman sebelum kemerdekaan, tidak ada satupun yang mengindikasikan ke jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Ini yang perlu jadi kajian, karena data Ba'alawi Muasal Yaman, andai kata pun di Cirebon pernah ada, itu pun terungkapnya baru tahun 1970-an. Memang pernah disimpan, tapi terungkapnya baru di atas 1970-an. Di tahun 1913, tidak ada yang dicatat oleh Hussein Jadiningrat di Banten tentang mengenai ke jalur Ba'alawi. Kalau nggak percaya nanti Mas Fahri juga bisa lihat langsung. Nah yang menarik, ya. Itu mau dikesahin sama Marjon itu. Iya, nggak apa. Kan ini kebenaran, kita nggak punya lagi. Itu seangkatan dengan Surakartono. Ya, kan tadi kita sudah bahas tadi
oleh Tengku juga Agama apa aja? agama apa aja, bahasa apa saja. Karena kalau kita balikan Syamsu Azuhiro juga pakai data ganda juga, Martin Ya. Van Nussen Nah, juga. selama ini kan narasi-narasinya Ya. kan dari Belanda berarti. Nanti kode-kode cucu Sunan Gunung Jati sama dengan Sunan yang lain, Sunan Giri katakan misalkan. Ya sudah, atau ini masih belum belum final, masih ada penelitian lanjutan, nunggu Profesor Herawati untuk membaca kode SNP-nya. Apakah ke Al Husain, apakah ke Al Hasan? Yang penting dalam kode DNA barusan sudah jelas sekali sore saat tidak lewat. Betul, adalah keturunan dari Imam Syadili. Bahkan bukan hanya Imam Syadili, Abi Yazid Al-Bustami, Imam Syafi'i, Imam Abi Hanifah. Jadi 4 ini. Imam Hanifah, Imam Syafi'i, Abu Yazid Al-Bustami, termasuk siapa tadi? As-Syadili. Tetapi jalur perempuan. Ya. Nah, di manuskrip saya jelas semuanya. Dari urutan dari Imam Syadili seret, terus dari Abu Yazid Al-Bustami, dari Imam Hanafi, dari Imam Syafi'i semuanya. Oleh sebab itu kenapa Mbah Sunan Gunung Jati dengan Mbah Sunan Giri itu bermadhab Syafi'i ya, karena leluhurnya itu adalah Imam Syafi'i. Masya Allah. Iya Dan benar. salah satu juga tafsir yang wajib dibaca oleh Duriyah Wali Songo adalah tafsir Tanwirul Miqbas, tafsir dari Abdullah bin Abbas, putra daripada, karena kaitannya ini nanti leluhurnya. Ya udah ngaji. Masya Allah.